2.2.A.10 Aksi Nyata Pembelajaran Sosial dan Emosional oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Pada aksi nyata pembelajaran sosial emosional ini, implementasinya yaitu di kelas 10 MIPA 6 dilakukan dengan moda daring yaitu Zoom Meeting, mengingat masih PTM terbatas. Kemudian mata pelajarannya matematika umum, materi pokoknya fungsi lanjutan, dan submaterinya adalah fungsi kuadrat. Alokasi waktunya adalah 2 JP 2 kali 40 menit. Kemudian, 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan sosial. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian, berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi proses, di mana peserta didik dikelompokkan berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, yang mana peserta didik yang memerlukan bantuan lebih banyak akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian diferensiasi konten, guru mendiferensiasikan pembelajaran dalam memberikan materi atau sumber belajar dengan mempertimbangkan profil belajar peserta didik dari gaya belajar peserta didik, yaitu apakah audio atau visual atau audio visual. Kemudian dalam diferensiasi produk, penagihan produk dari pengerjaan peserta didik itu diberikan kebebasan atau kemerdekaan, di mana peserta didik dapat mengumpulkan produknya dalam bentuk PPT, video, mind map, PDF, ataupun rangkuman di Word. Berikut adalah proses video pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sehat, Ibu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya satu kelompok bekerja sama? Bekerja sama, Bu. Bekerja sama, tapi nyautnya berasa nggak semangat. Sebelum mulai belajar, seperti biasa, pimpin doa dulu. Bintang boleh? Bintang Hizzi Saprudin. Oke. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Rizky, kenapa ketika mulai belajar kita harus berdoa? Agar dilancarkan, Bu, kayaknya. Kalau menurut saya, Bu. Iya, biar agar dilancarkan proses belajarnya hari ini, biar berkah ya. Terus, Ibu akan share screen ya. Belajar fungsi kuadrat, itu penjelasannya. Jadi fungsi kuadrat itu penerapannya dalam kehidupan itu seperti ini. Mungkin ada yang sudah lihat videonya. Ini contoh penerapan dari fungsi kuadrat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat yang masuk jurusan arsitek itu berkaitan erat. Nanti pasti belajarnya terkait fungsi kuadrat. Bentuk fungsi kuadrat itu seperti lintasan pelangi, bentuknya seperti parabola. Kemudian bisa juga dalam bentuk roller coaster. Itu bentuknya ya. Kalau sebelumnya kita belajar fungsi linier dalam bentuk garis lurus, fungsi kuadrat berarti dalam bentuk kurva atau parabola melengkung. Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini untuk memenuhi kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, yaitu KD 3.4 sama 4.4, di mana kalian dapat menjelaskan dan menentukan fungsi. Mulai dari fungsi linier, kemarin sudah fungsi kuadrat hari ini, dan kemudian menganalisis karakteristiknya.
Tujuan kita hari ini, kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kalian bisa membandingkan mana yang fungsi kuadrat, mana yang bukan fungsi kuadrat, dan juga membuat sketsa grafiknya. Ini tujuannya, membandingkan bentuk fungsi kuadrat dan bukan bentuk fungsi kuadrat, dan mampu membuat sketsa grafiknya. Sebelum masuk ke fungsi kuadrat, Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana bentuk dari fungsi linier? Ada yang mau menjawab bentuk dari fungsi linier, contohnya? Saya Bu, mau jawab Garis Bu. lurus, Bu. Oke, garis lurus, benar. Ayo, siapa lagi? Siapa tadi yang mau jawab? Yang laki-laki? Firman? Jadi Iya, gimana? bergerak naik atau turun? Oke, benar. Bergerak naik atau turun. Dia dalam bentuk garis lurus, ada di grafik bisa bentuknya seperti ini, atau menurun seperti ini, bentuk fungsi linier ya. Fungsi linier bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum persamaan dari fungsi linier, fx sama dengan, atau bisa ditulis juga y sama dengan, Raffi? AX plus B. Oke, benar. AX plus B. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat yang sudah kalian diskusikan bersama. Maka aktivitas belajar hari ini yaitu kalian sudah selama 1 minggu, bisa dihitung 1 minggu, 5 harian yang lalu, kalian berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD, artinya ada LKPD yang Ibu kasih ya, itu tidak harus dikerjakan, langsung kalian tuangkan hasilnya dalam bentuk pengerjaannya, kemudian presentasi, kesimpulan dan refleksi, baru nanti ada penugasan individu. Ya, penugasan individu. 1 minggu sebelumnya, peserta didik kelas 10 MIPA 6 sudah dibagi dalam kelompok, yang mana kelompok ini ditentukan berdasarkan pemetaan kesiapan belajar peserta didik. Kelompok dibagi menjadi 6, ada 6 kelompok, yang mana setiap kelompok beranggotakan 6 sampai 7 orang anak. Ini adalah pembagian kelompok belajar fungsi kuadrat kelas 10 MIPA 6. Kemudian peserta didik juga diberikan materi, yang mana materi ini sesuai dengan yang namanya diferensiasi konten, ada dalam bentuk modul, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk PPT, dan juga ada yang dalam bentuk video pembelajaran. Ini peserta didik berdiskusi melalui daring karena pembelajarannya masih menggunakan daring. Kelompoknya adalah dalam bentuk WhatsApp di sini, yaitu kelompok 3, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 1 mereka berdiskusi melalui WA. Ini kelompok 4 dan kelompok 6. Proses diskusi ini disimak oleh saya selaku gurunya selama 1 minggu. Ini kelompoknya, kemudian tugas kelompok. Ini adalah tugas kelompoknya, di mana 1 minggu sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan membuat suatu ringkasan atau pemaparan materi terkait bentuk umum fungsi kuadrat, contoh fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat, dan menggambarkan fungsi kuadrat. Bentuk tagihan dari tugas kelompok mereka yaitu bisa dalam bentuk video pembelajaran, PPT, infografis atau poster, rangkuman di buku tulis, rangkuman dalam bentuk MS Word, dan mind map. Anak-anak boleh berdiskusi mengerjakannya dengan kelompoknya, boleh juga bertanya dengan saya. Diskusi mereka bisa di grup WhatsApp, bisa juga melalui Google Meet, dan saya menyertakan LKPD sebagai acuan mereka ketika belajar.
Kita ke poin presentasi ya. Ibu mau lihat dari hasil pengerjaannya. Tugas kelompoknya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Wirawan, Ahmad Sultan Jaki Yunarzat, Andika Median Prayogi, Rizka Aji Putrawe, Erin Satrina Elispi, dan Jahwanur Aulia. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fungsi X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Perkenalkan, nama saya Christian Zefan Milano. Perkenalkan, nama saya Firman Sukraputra. Perkenalkan, nama saya Rizidlo Pratama. Perkenalkan, nama saya Trinugroho. Kami dari kelompok kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk umum dan persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu Fx sama dengan AX. Saya, Bu. Oke, boleh. 2. Sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai B. Nilai B merupakan koefisien X yang menentukan posisi titik puncak X. 7X min 3. X-nya atau nilai A-nya kan positif, lebih dari 0. Kemudian nilai B-nya atau 7-nya itu juga positif, lebih dari 0. Maka daerah hasilnya akan berada di Fungsi kuadrat. Oke. Contoh soal bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, ini contohnya. Lalu fungsi kuadrat, cara menggambarnya. Oke, berarti cara menggambarnya ini ya, ditulis dulu. Atau biar fokus kita ice breaking dulu deh. Biar fokus sisa 6 menit ya, sebelum menyimpulkan. Stop ya. Ibu mau ngecek kefokusannya dulu deh. Kefokusannya dulu. Biar peregangan dulu sebentar. Ya, harus diregangin sebentar dulu biar nggak pusing. Ya, oke. Diregangin dulu semuanya. Diam sejenak. Mari kita berhenti sejenak, stop sejenak. Diginiin tangannya semuanya. Giniin. Biasanya kan harus olahraga dulu baru pemanasan ya. Baru menjeda ya. Mengatur nafasnya. Sekarang matematika juga diatur nafasnya. Kalau aja dari tadi panas udah otaknya karena harus persiapan presentasi dan lain-lain. Iya, jadi oke. Sekarang kita coba sama-sama tarik nafasnya. Tahan, baru hembuskan. Doni karena Ibu pakai itu ya, background itu ya. Giniin. Pegang pipinya semuanya. Pegang pipinya. Pegang pipi ya, bukan pegang kepala ya. Kalau nggak konsentrasi berarti dia pegang kepala ikut. Lagi, satu kali lagi. Pegang telinganya. Kemudian pegang pipinya lagi. Pasya, pegang pipinya, bukan hidungnya. Pasya masih belum konsentrasi. Oke. Lagi sekali lagi, biar nggak ada yang salah. Tangannya dilemaskan dulu. Kan? Terkait yang kita pelajari hari ini mulai dari bentuk umum. Bentuk umum fungsi kuadrat seperti apa? AX kuadrat plus BX plus C. Benar sekali. Contoh dari fungsi kuadrat? Siapa yang mau contohin? Oh ya, Ibu. Oke. Safa? X kuadrat min 6X tambah 8. X kuadrat min 6X tambah 8. Merefleksi terkait kegiatan kelompok. Apakah guru sebelumnya ada yang kelompokkan presentasi seperti ini juga? Yang daring. Yang daring. Daring kelompokkan kalian ngerjainnya akhirnya. Ada? Pernah, Ibu, semester 1. Waktu itu ada bahasa Indonesia semester lalu. Iya, semester lalu. Gimana rasanya kelompokan? Apakah kalian ada yang Lumayan susah, Bu. Lumayan, Ibu, soalnya kan nggak ketemu juga.
juga kan, lewat Zoom aja atau grup chat. Lebih enakan mana, belajarnya secara kelompokan atau sendiri kalau selama daring? Sendiri, Bu. Sendiri, Bu. Sendiri Tergantung jadi Sendiri Bu, soalnya soalnya tugasnya lebih sedikit Bu. Oke. Kalau daring kelompokan minggu depan kita belajar tentang itu ya, fungsi rasional ya. Ini sudah lewat. Kita akan mencoba memperhatikan. Ibu pengen sebentar nge-games, bukan nge-games sih. Oke. Coba sebutkan Kezia di bagian atas Zoom kamu, siapa temennya? Atau Di bagian atas Zoom saya. Oh iya, bagian atas atau kiri atau kanannya? Siapa temennya? Di bagian atas saya nggak ada, Ibu. Di Bagian kiri kanan bawah ada. Oke, kiri kanan bawah siapa? Di kanan saya Stefani, di kiri Octavia, di bawah Firman. Oke, good. Sekarang hari ini Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat belajar. And then ada tugas pribadi yang akan kalian kerjakan yang Ibu posting, yaitu dalam bentuk quizzes buat itu. Selamat mengerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Sari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Pada video kali ini saya mau merefleksi proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam proses pembuatan rancangan pembelajarannya, hal pertama yang saya siapkan yaitu RPP, di mana RPP-nya melakukan pendekatan, memuat pendekatan berdiferensiasi, baik diferensiasi proses maupun diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Kemudian juga memuat 5 KSE, kompetensi sosial emosional, dimulai dari kesadaran individu, kemudian kesadaran sosial, pengelolaan diri, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan kemampuan membangun relasi. Pada prosesnya, pembelajaran berdiferensiasi ini menekankan pada bagaimana di awal saya mencoba memetakan kesiapan belajar siswa dengan membagi siswa dalam 3 kelompok yang berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik dalam memahami materi prasyarat, sehingga dari 3 kelompok ini ada kelompok yang memang perlu pendampingan ekstra, yang mana nantinya kelompok lain yang memiliki kemampuan lebih itu bisa berjalan sendiri, dan untuk siswa yang kemampuannya rendah bisa didampingi secara maksimal. Kemudian juga dalam penugasan produk yang saya minta kepada setiap kelompok, itu setiap kelompok diberi kebebasan. Mereka boleh menghasilkan, memberikan, atau produk yang diberikan, disetorkan itu dalam bentuk video pembelajaran, kemudian dalam bentuk makalah boleh juga, dalam bentuk PowerPoint juga boleh, kemudian dalam bentuk voice note, mind map, ataupun dalam bentuk rangkuman biasa dibolehkan. Dan KSE itu 5 KSE yang diterapkan itu dimasukkan dalam setiap langkah-langkah proses pembelajaran, termasuk juga di tengah pembelajaran itu mencoba menerapkan teknik stop untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik. Dan hasilnya ketika diterapkan, peserta didik yang mengumpulkan penugasannya yaitu ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk PPT, dan ada yang berbentuk makalah. Jadi ada 3 produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Selain itu juga diferensiasi di prosesnya, yaitu sumber belajar yang disediakan yang saya berikan kepada peserta didik melalui GCR, yaitu dalam bentuk video pembelajaran, dalam bentuk modul juga ada, dan juga dalam bentuk PPT. Dalam proses pembelajarannya, karena pembelajaran dilakukan secara daring, anak-anak menyadari akhirnya penting untuk, bukan hanya anak-anak tapi saya juga sebagai guru menyadari bahwa penting untuk menjeda proses belajar mengajar untuk
berhenti sejenak mengatur konsentrasi anak-anak. Selain itu juga mencoba meningkatkan kompetensi sosial emosional peserta didik itu dengan melakukan penyadaran atau refleksi baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran biar proses pembelajaran itu terukur dengan baik. Kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba menerapkan di kelas-kelas lain, tidak hanya di kelas 10 MIPA 6 misalkan, apakah teknik ini, pendekatan ini mampu benar-benar berpihak kepada peserta didik dan membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih. Demikian refleksi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Salam guru penggerak, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.